Di sebuah kota kecil yang sejuk dan tenang, terdapat seorang mahasiswi cantik bernama Nabila. Dia dikenal di kampusnya sebagai sosok yang cerdas, ramah, dan memikat banyak perhatian karena penampilannya yang anggun. Nabila datang dari keluarga sederhana, dan keinginannya untuk meraih gelar sarjana di bidang ekonomi adalah demi memperbaiki nasib keluarganya yang pas-pasan. Namun, perjuangan dalam kuliah sambil bekerja paruh waktu membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Biaya kuliah yang tinggi dan kebutuhan sehari-hari menjadi beban yang sangat berat baginya. Suatu hari, ketika Nabila sedang bekerja paruh waktu di sebuah restoran mewah, ia bertemu dengan seorang pria bernama Pak Arman. Pak Arman adalah seorang pengusaha kaya raya yang sangat berpengaruh di kota tersebut. Usianya yang menginjak 50 tahun tidak mengurangi harismanya, terutama dengan kekayaannya yang begitu melimpah. Pak Arman telah menikah 2 kali, namun kedua istrinya tidak pernah berkeberatan dengan poligami karena hidup mereka bergelimang kemewahan. Pertemuan pertama Nabila dan Pak Arman terjadi saat Nabila melayani makan malam sang pengusaha. Pak Arman terpesona oleh kecantikan dan kelembutan Nabila, sementara Nabila kagum dengan aura kekuasaan dan harta yang mengelilingi Pak Arman. Meskipun awalnya mereka hanya saling menyapa sebagai pelanggan dan pelayan, Pak Arman seringkali datang ke restoran itu hanya untuk berbincang-bincang dengan Nabila. Perlahan-lahan, hubungan mereka berkembang. Pak Arman mulai mengundang Nabila untuk makan malam pribadi dan menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan. Nabila, yang semula ragu-ragu, mulai merasa tertarik dengan perhatian dan kemewahan yang ditawarkan oleh Pak Arman. Meskipun ia sadar bahwa Pak Arman sudah memiliki 2 istri, hal itu tidak terlalu mengganggunya, karena di matanya, harta yang dimiliki Pak Arman bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan hidup yang selama ini ia hadapi. Suatu malam, di sebuah pesta mewah yang diadakan di rumah Pak Arman, ia secara terang-terangan mengutarakan niatnya kepada Nabila. "Aku tertarik padamu, Nabila. Kau tahu, aku sudah memiliki 2 istri, tapi aku ingin kau menjadi istriku yang ketiga," ujar Pak Arman dengan nada penuh keyakinan. Nabila terdiam sejenak. Pikiran tentang masa depan, kemiskinan yang selama ini menghantui keluarganya, dan keinginannya untuk hidup nyaman terlintas di benaknya. Nabila bukanlah gadis yang mudah tergoda, tapi kali ini, tawaran Pak Arman terlalu menggiurkan. Menjadi istri ketiga bukanlah impiannya, tetapi ia juga tidak bisa menolak kesempatan untuk hidup dalam kemewahan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Nabila kemudian bertanya, "Bagaimana dengan kedua istrimu? Apakah mereka akan menerimaku?" Pak Arman tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, mereka tidak akan keberatan. Lagi pula, mereka tahu bahwa menjadi istri seorang pria kaya berarti harus siap berbagi. Kau akan mendapatkan rumahmu sendiri, mobil mewah, dan segala yang kau butuhkan. Mereka tidak akan mengganggumu." Setelah memikirkan tawaran tersebut selama beberapa hari, akhirnya Nabila memutuskan untuk menerima lamaran Pak Arman. Ia tahu bahwa keputusannya ini mungkin akan dianggap kontroversial oleh teman-temannya dan keluarganya, namun ia merasa ini adalah satu-satunya jalan agar ia bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Selain itu, dengan menikah dengan Pak Arman, Nabila merasa tidak perlu lagi khawatir tentang biaya kuliah dan bisa menyelesaikan pendidikannya tanpa beban finansial. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa rekan bisnis Pak Arman. Meskipun Nabila merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Hari-harinya setelah menikah dipenuhi dengan kemewahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nabila tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, dengan pelayan yang siap melayani setiap kebutuhannya. Ia juga mendapatkan mobil baru, pakaian mahal,
dan perhiasan yang mengkilap. Namun, seiring berjalannya waktu, Nabila mulai merasakan sisi gelap dari kehidupan barunya. Ia mulai menyadari bahwa menjadi istri ketiga bukanlah hal yang mudah. Meskipun Pak Arman memberikan segala yang ia butuhkan secara materi, Nabila seringkali merasa kesepian. Pak Arman jarang berada di rumah, dan saat ia berada di rumah, perhatian Pak Arman terbagi antara dirinya dan dua istri lainnya. Istri pertama, Bu Ratna, adalah sosok yang penuh wibawa. Ia sudah lama bersama Pak Arman dan memegang kendali atas banyak aspek kehidupan keluarga mereka. Meskipun tidak pernah secara terang-terangan bersikap buruk kepada Nabila, Bu Ratna sering menunjukkan bahwa ia adalah istri utama yang lebih berhak atas perhatian Pak Arman. Di sisi lain, istri kedua, Bu Maya, adalah wanita yang lebih muda dari Bu Ratna namun lebih tua dari Nabila. Ia lebih terbuka dalam memperlihatkan rasa cemburu terhadap Nabila, seringkali bersikap dingin dan sinis ketika mereka bertemu. Nabila mulai merasa terasing. Meski hidup dalam kemewahan, ia menyadari bahwa pernikahan ini tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Pak Arman, meskipun masih bersikap baik padanya, tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti saat mereka pertama kali bersama. Nabila mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk menikah demi harta adalah keputusan yang benar. Suatu hari, ketika Nabila sedang duduk di balkon rumahnya, merenungi kehidupannya, ibunya menelepon. Sang ibu, yang tidak pernah mengetahui sepenuhnya kondisi pernikahan Nabila, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Nak, apakah kau bahagia? Kau jarang sekali menelepon dan berbicara tentang kehidupanmu. Ibu hanya ingin tahu, apakah semua baik-baik saja?" Pertanyaan ibunya membuat hati Nabila tergetar. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala kemewahan, hatinya merasa hampa. Perasaan terkurung dalam pernikahan tanpa cinta membuatnya semakin tersiksa. Ia juga mulai merasakan bahwa semua harta yang ia dapatkan tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati yang ia rindukan. Seiring berjalannya waktu, Nabila mulai mencari jalan untuk keluar dari kesulitannya. Namun, meninggalkan Pak Arman bukanlah hal yang mudah. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar pengusaha itu, dan keputusan untuk berpisah akan berdampak besar. Tapi satu hal yang Nabila pelajari dari pernikahannya, harta tidak bisa membeli kebahagiaan sejati.